Shalom warga kerajaan, puji Tuhan, sukacita ketika kita bangun pagi, kita melihat kemurahan Tuhan. Untuk itu pagi ini saya mengajak warga kerajaan untuk bersama-sama memulainya dengan kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan sebelum firman Tuhan kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu siapkan hati saudara, siapkan hal-hal yang perlu saudara siapkan, agar karya Tuhan dan Roh Kudus lebih lagi buat kita semua. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami ucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan
bukan siapa-siapa. Aku yang sering menyakitimu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkanmu. Kau rela mati untuk orang sepertiku, Tuhan. Betapa indah, betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, kita bersyukur ketika pujian kita naikkan, sukacita surga melimpah bagi kita. Dan hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus yang datang ke bumi ini dengan kasih yang besar, punya belas kasihan yang luar biasa atas jiwa-jiwa. Padahal jiwa-jiwa itu belum datang kepada Tuhan, belum berseru akan nama Tuhan, tapi hatinya luar biasa bagi jiwa-jiwa dan juga bagi bumi ini. Untuk itu kita bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus bagaimana hati Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Kita mau belajar untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Tema kita di hari ini adalah Compassion for the Lost. Bagaimana Yesus berjalan mencari orang-orang yang terhilang dan dilanjutkan kepada murid-muridnya sampai hari ini saudara dan saya, supaya setiap jiwa yang terhilang melalui hidup saudara dan saya, mereka ketemu dengan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau bersukacita sebab bangun pagi kami diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan.
Sekalipun badan kami lemah, tubuh kami lemah, kami tetap percaya roh kami bangkit bersama dengan Tuhan. Sebab apa yang kau kerjakan di muka bumi ini Tuhan, untuk membawa banyak jiwa masuk dalam bagian-Mu, yaitu kerajaan-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin hari semakin diperluas di muka bumi ini, dan pada akhirnya kita memerintah bersama dengan Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ajar kami dengan kasih-Mu yang besar itu Tuhan, supaya setiap kami boleh mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih, kiranya firman-Mu pagi ini memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi ini kita belajar bersama-sama dari Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Sesuai dengan tema kita, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau warga kerajaan pernah mendengar atau bahkan menyaksikan atau bahkan mengalami secara langsung ketika saudara pergi ke hutan atau naik gunung dan mengalami kesulitan menemukan jalan karena tidak ada yang menuntun. Dan saya pernah mengalaminya ketika saya naik gunung dan jalan itu sepertinya terputus dan tidak ada jalan. Padahal pikir kita itu jalan yang tadi kita lewati. Tapi kenapa tidak ada jalan? Di saat itu kita bingung, kita nggak punya arah, mesti kemana? Ke kiri, ke kanan, atau balik, atau mungkin jalan yang lain. Ketika tidak ada tuntunan dalam perjalanan hidup kita, maka kita seperti saya pada waktu tersesat di gunung. Tidak punya arah, kita nggak bisa kemana-mana. Satu hal yang saya lakukan saat itu adalah berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kita nih nggak bisa, nggak tahu kemana, nggak ada yang nuntun. Tapi pada akhirnya ada pendaki lain dan pendaki lain itulah yang menuntun kita. Titik itu kita menyadari bahwa ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang menuntun hidup kita di saat kita mengalami tekanan, di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami sesuatu yang tidak mungkin bagi kita untuk berjalan, ada orang-orang, itu saudara dan saya yang dapat membawa mereka. Kalaupun hari ini saudara yang mengalaminya, itu mengalami kesulitan, jalan buntu dan tidak ada jalan, ingat Yesus rindu untuk membawa saudara menemukan jalan Tuhan, menemukan panggilan dalam hidup kita. Kalau kita tersesat, hanya satu jalan dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Untuk itulah kita belajar pagi ini bagaimana Yesus telah memulainya dalam kehidupan. Ketika dia melihat orang banyak, tergerak hatinya bahwa mereka semua seperti domba yang terlantar tidak punya gembala. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya pada saat kita bertemu dengan Tuhan? Kita pun mengalaminya. Tidak ada jalan dalam hidup kita, tapi Yesus memberikannya. Dan pagi ini kita belajar bersama-sama karya Tuhan yang hebat ketika kita merayakan Jumat Agung di mana Yesus tersalib. Lalu pada hari Minggu kita merayakan Paskah di mana Yesus pun dibangkitkan atau hari kebangkitan. Dan itulah hal yang terbaik dalam hidup kita. Kebangkitannya, kenaikannya membawa damai sejahtera bagi kita. Kita sudah bisa melihat jalan yang baik. Kita sudah melihat bukti yang jelas. Sehingga pagi ini kita bersama-sama belajar. Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Kita minta roh Allah yang menuntun kita. Karena janji Yesus, barang siapa mengasihi aku akan memberikan roh yang menuntun kamu dalam kebenaran. Dan Roh Kuduslah yang menolong kita. Memberikan jalan-jalan melalui firman Tuhan yang kita baca. Sehingga langkah-langkah kita tidak tersesat. Sampai pada akhirnya Yesus datang kedua kali, kita menerima mahkota yang besar. Bersama dengan Tuhan kita memerintah. Dan pagi ini sukacita surga turun buat saudara dan saya. Mari belajar berserah kepada Tuhan Yesus. Belajar membaca firman, belajar berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Maka jalan-jalan saudara akan melewati jalan-jalan yang baik. Sekalipun kita melewati duka cita, kita melewati pergumulan, kita mengalami pencobaan, tetaplah percaya bahwa Tuhan menuntun kita untuk menang di atas itu semua. Biarkan pagi ini saudara bergerak maju, mau ke kantor, mau aktivitas yang lain, maka pastikan hidup saudara penuh dengan roh Allah. Sehingga roh Allah, di mana belas kasihan Yesus ada pada saat itu, ada juga bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini, biarkan aktivitas yang akan kami mulai ke depan, bersama dengan tuntunan Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, belas kasihan-Mu biarkan ada di hati kami, agar banyak jiwa yang memang tersesat dalam hidup mereka boleh kami bawa kepada Tuhan. Sebab jalan itu adalah jalan yang terbaik. Engkau telah membuktikannya, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, naik ke surga, kuasa Tuhan ada.
sehingga setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, beroleh hidup yang kekal, dan menang dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Terima kasih buat pagi ini, kami akan melakukan aktivitas kami dengan sukacita, dengan sorak-sorai kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.